Iya. Oke. Kita lanjutkan lagi kawan-kawan. Tapi sebelum melanjutkan saya menghibur dulu ya. Kawan-kawan yang di Facebook, selamat datang, selamat bergabung. Sebenarnya kami tadi sudah live yang 1 jam pertama, nanti kalian cari di YouTube ya. YouTube itu ada ya tentang Nandar ini. Ya, di Facebook yang besarnya juga saya masukkan. Sabar. Ya, kawan-kawan yang di grup Sang Debater, fanpage Sang Debater, selamat datang, selamat bergabung ya. Kalau kalian mau melihat yang ini udah babak kedua ya. Babak pertama tadi sudah kami bahas diskusi antara Nandar dengan Joseph ya. Kalian bisa bergabung ke YouTube saya ya. YouTube uh, Sang Debaters. Oke. Sambil menunggu yang lain saya mainkan dulu ini. Agama kami rahmat seluruh alam. Kalau tidak percaya yuk baku hantam. Agama kami paling bertoleransi. Kalau tidak percaya ku persekusi. Yuk bisa, yuk login tiada susah. Masuk mudah, keluar halal darah. Yuk bisa, yuk login dan dapat berkah. Masuk mudah, keluar halal darah. Ya. Yang kedua ini. Terus saya nanya, Pak, kalau saya sholat di sini, pahalanya berapa? 1. Kenapa? Kan bukan bagian dari Masjidil Haram. Oh, oke. Di sini. Itu saya berangkat tahun 2000 berapa gitu ya. Dah. Oh, jadi kalau saya di sini berapa? 10.000. Kalau di sini 1. Kenapa? Nggak bagian dari Masjidil Haram. Oke. 4 tahun berikutnya, saya pergi lagi, Mas. Ternyata Masjidil Haram udah diperluas. Ya, saya nanya lagi, Pak, kalau di sini berapa? 10.000. Kenapa? Kan ini bagian dari Masjidil Haram. Saya mundur lagi. Kalau di sini masih 1. Oh, jadi saya mulai ngerti yang menentukan pahala itu adalah pemerintahan Arab dari Terus saya nanya, Pak, kalau saya sholat di sini, pahalanya berapa? 1. Kenapa? Kan bukan bagian dari Masjidil Haram. Oh, oke. Di sini. Itu saya berangkat tahun 2000 berapa gitu ya. Dah. Oh, jadi kalau saya di sini berapa? 10.000. Kalau di sini 1. Kenapa? Nggak bagian dari Masjidil Haram. Oke. 4 tahun berikutnya, saya pergi lagi, Mas. Ternyata Masjidil Haram udah diperluas. Ya, saya nanya lagi, Pak, kalau di sini berapa? 10.000. Kenapa? Kan ini bagian dari Masjidil Haram. Saya mundur lagi. Kalau di sini masih 1. Oh, jadi saya mulai ngerti yang menentukan pahala itu adalah pemerintahan Arab dari Ya, itulah ketawa yang bahagia dari para mereka ya. Karena mereka sudah mulai mengerti kebenaran itu bagaimana ya. Ternyata yang memperdagangkan pahala itu orang Arab. Karena saya pun sudah baca Al-Quran, pahala-pahala itu nggak ada nilai di situ ya. Tetapi orang Arab lah yang menjual belikan pahala. Ya apa bedanya kalau mereka menuduh dulu zaman dulu ingat ya. Sejarah reformasi. Gereja Katolik menjual surat penghapusan dosa kan ya. Ya apa bedanya dengan mereka? Arab kan menjual pahala-pahala itu tujuannya apa? Menghapuskan dosa kan. Aduh. Mereka ini aja nggak paham kawannya. Tujuan menjualnya itu pahala-pahala itu kan dijual itu. Maka dibuatlah di sini pahalanya sekian, di sana. Buka Al-Quran kalau ada pahala-pahala itu. Nggak ada. Wah, di sini 10.000 kali kan. Nggak ada kawan saya udah capek mencari, nggak ada. Kalau kata pahala ada. Tapi kalau kata nilai pahala itu nggak ada. Ya. Nah ini bagus judulnya nanti saya buat lah itu ya. Oke. Sekarang kawan-kawan kita lanjutkan lagi ya. Nah ini nih. Ya.
Lagi. Ilaman aba, kecuali orang yang nggak mau. Mahya aba ya Rasulullah. Kata Rasulullah, waman atau ani daholal jannah, waman asoni faqad aba. Itu jelas dalilnya. Kemudian Rasulullah SAW menyatakan, Ya, kawan-kawan, kumundurkan sedikit. Dia mengatakan seluruh umat Islam akan masuk ke dalam surga. Hadisnya ada dikasihnya, tapi Al-Qur'annya nggak ada. Tapi yang mengatakan itu Muhammad. Memang Muhammad Tuhan yang menentukan surga dan neraka. Makanya si Zuma bilang apa ya? Kalian sudah dengar Allah yang Maha Kuasa, Maha Perkasa itu adalah Muhammad. Sekarang kita lanjutkan lagi nih. Sebentar ya, aku mundurkan. Aduh, ngerangkak sama siapa? Ngerangkak sama kuburan. Silakan. Oke Joseph, balikan mukamu. Mau nangis kau, kalah kau. Ayo lihat mukamu. Lain ditanya, lain jawab. Saya kira berbobot kamu. Inikah yang dibanggakan Kristen? Baik. Ya, umat Islam itu pasti masuk surga. Kullu ummati yadkhulunal jannah. Ya, di dalam sebuah hadis yang sahih, kullu ummati yadkhulunal jannah. Ilaman aba, kecuali orang yang enggak mau. Mahya aba ya Rasulullah. Kata Rasulullah, waman atau ani daholal jannah, waman asoni faqad aba. Itu jelas dalilnya. Kemudian Rasulullah SAW menyatakan, ya, tarok tupikum amroini lang tadilu tamasaktum bihima kitabullah wa sunnati Rasulullah SAW. Jelas. Semua pertanyaanmu itu saya jawab. Pertanyaan saya enggak kamu jawab. Saya, benar ini kamu terjebak dengan ucapan saya. Joseph, ternyata Yohanes pasal 1 yang menjadi dasar dalil bahwa Yesus adalah firman yang hidup adalah ayat palsu yang mengutip himne Platonis. Terima kasih mengacu kepada himne Kristen. Terima kasih kamu sudah jujur. Dan ini memang kitab Katolik nih ya. Ini kitab Katolik, ternyata Yohanes 1 sampai 18 itu kemungkinan besarnya adalah mengutip himne Platonis. Nah ini ya. Ya was probably an early Christian hymn. Jeder kamu. Oke, kembali. Platonisnya di mana di situ? Kenapa ini waktu saya berbicara? Kenapa kamu ngomong? Sabar. Kamu aja tadi ngomong aku gak ngerecoki. Jangan nangis. Ini saya. Berapa tahun Anda pengen Ya, nah kita lanjut lagi kawan-kawannya. Itulah si Nandar dengan gayanya. Sebentar, tunggu lewat ini ya. Dia sampai 5, 6 ini. 6 apa 5 ya? Bentar ya. Kalau Kristen Protestan nggak ada. Saya tidak berbicara pengertian Rosario. Yang saya katakan orang Katolik menyembah Bunda Maria, Santa Maria. Santa Maria itu bulannya adalah bulan Mei. Kalau bulan Rosario adalah bulan Oktober. Itu tadi yang saya sampaikan. Mereka di dalam Katolik ada gua Maria bersujud pada patung. Anda menutup diri dari itu. Tetapi itu adalah salah satu kesesatan dari Katolik. Yang saya tanya adalah di mana di dalam Torah. Dengarkan baik-baik Joseph. Kenapa kamu tidak munculkan mukamu? Karena mukamu itu pucat. Ya, pucat pasti kamu. Tidak ada debater Kristen yang sanggup mengalahkan saya. Saya ajari caranya berdebat. Tidak pernah ada di dalam Torah Musa menyembah Roh Kudus. Tunjukkan ayat berapa? Kitab apa? Tidak pernah kan ya. Tidak ada yang bisa mengalahkan Senandar berdebat. Yang benar itu lomba muncung memang nggak bisa dikalahkan. Lomba data dia nggak bisa kawan. Ya. Aduh sudahlah ya. Tapi inilah teknik mereka supaya kelihatan hebat dan dielu-elukan. Padahal nol, nggak ada. Isi kepala kotoran semua, nggak ada satupun ya. Kalau memang dia hebat berdebat itu kawan, sudah saya tantang. Siapa yang sanggup berdebat dengan saya tanya tentang Al-Quran, jawab dari Al-Quran. Nggak ada yang berani kawan. Nggak ada. Coba mereka menantang saya tanya kau jawab dari Bible mengenai iman. Saya akan jawab. Harusnya mereka sadar kenapa ya Quranku ini setiap ditanya mengenai iman tidak mampu menjawab. Saya harus punya buku 1000 lagi untuk melindungi isinya. Harusnya otaknya pandai kawan. Tapi kayak sudah aku bilang tadi, mereka itu bangga. Jadi OON itu bangga ya. Kan sudah dikutuk di Kejadian 16 ayat 12 itu. Lakunya seperti keledai liar. Ya. Kalau mereka ini ada otak sedikit, ya bertanyalah sama kiai, sama ustadz, sama ulama besar yang mulia atau apalah namanya, guru, gurunda. Mengapa orang Islam setiap ditanya Al-Quran tidak pernah menjelaskan dari Al-Quran 100%? Mengapa Al-Quran butuh hadis, butuh asbabun, butuh istimewa utama ulama, butuh karangan ulama-ulama lain atau imam-imam atau profesor doktor? Coba tanya, kenapa saya lihat orang Kristen? Orang Kristen tidak butuh kitab apa-apapun.
Cukup Bible itu digunakan untuk menjawab seluruh pertanyaan dunia ini. Mengapa? Coba kita waras. Sementara kita membuat semboyan, kita paling sempurna, terurut, rapi. Tidak diubah-ubah, tidak diedit. Paling lengkap. Lengkapnya di mana? Hanya karena ada kata Taurat, Injil, Zabur, dan Al-Quran. Maka lengkap. Isi Zabur apa? Mana tahu mereka isi Zabur. Sampai kiamat pun tidak akan tahu. Isi Taurat Allah SWT apa? Enggak akan tahu. Isi Injil apa? Enggak akan tahu. Tapi berani mengatakan lengkap. Di manalah kelengkapan kalian itu? Di Lauh Mahfudz. Ya pergilah kau ke sana, ambil dulu. Saya mau bertanya. Kan begitu jadinya kawan kita sebutkannya. Ya tapi sudahlah. Ya. Bentar ya, kita lihat ini. Pak, ayat berapa di dalam Torah yang mengatakan menyembah Roh Kudus? Jangankan menyembah Roh Kudus, kamu cari tertulis Ruach HaKodes saja di dalam Torah nggak ada. Musa tidak mengenal Roh Kudus. Musa tidak menyembah Roh Kudus menurut kitabmu. Kenapa kalian menyembah Roh Kudus? Kenapa kalian menyembah Bunda Maria? Jangankan menurut saya, menurut Protestan saja. Mantan-mantan saya itu semuanya Protestan Katolik. Jadi saya tahu, saya dulu mantannya Advent, ya. Mereka mengatakan kalian penyembah manusia dan Baru tahu aku Protestan Katolik. Maksudnya Protestan dan Katolik. Tahuilah Protestan Katolik. Inilah licinnya bibir Sinandar, kawan. Dia pernah mengatakan sama semua orang, dia mu'alaf. Dia bohong. Ternyata setelah pernah kami diskusi, saya ini mu'alaf. Kau benar, gereja apa kau? Maksud saya pacar-pacar saya yang Kristen. Kan pacarnya Kristen dibilangnya dia mu'alaf. Gak ngerti aku. Pacarnya yang Kristen. Dia tetap di Islam. Dibilangnya dia mu'alaf. Dari mana jalannya dia mu'alaf? Dari Hong Kong. Dari lahir dia sudah Islam. Atau dia pernah jadi Kristen karena pacaran sama orang Kristen. Kan tidak. Di gereja mana dia dibaptis? Kan tidak ada. Ya. Jadi kalau berbohong, hebat kali Nandar ini kawan. Jangan kalian kira. Ya, kita lanjutkan lagi kebohongan si Nandar ini. Coba. Menyembah Maria, kok Santa Maria disembah. Ini buktinya. Kalau kamu video itu oknum. Ini doa novena yang dibaca oleh orang Katolik. Perawan yang berkuasa. Bagimu tidak ada sesuatu yang tidak mungkin. Jelas ini novena 3 Salam Maria. Katanya kamu Katolik. Oke. Gak bakal orang Kristen sanggup menjawab pertanyaan saya. Di mana tertulis di dalam Torah. Anahnu, kamilah, Aba, Bapa, Pehaben, Anak, Peruah HaKodes, Eloheha. Akulah, kamilah Bapa, Anak, dan Roh Kudus Tuhan kamu. Di mana? Kalau tidak ada, kenapa kamu melakukan apa yang tidak dilakukan Musa? Menyembah Roh Kudus, menyembah Santa Maria. Kemudian di mana dalil Tritunggal di dalam Perjanjian Baru? Coba, saya kasih tahu nih dalilnya. 1 Yohanes 5 ayat ke-7, itulah dalil Tritunggal. Kamu Katolik ditanya Tritunggal saja nggak paham. Makanya boleh kiranya Joseph suatu saat Anda dijamah Tuhan, ditangkap, dipilih, dan dipulihkan menjadi pribadi yang terlahir baru, manusia baru dalam kebenaran iman dan Islam. Jadi kalau kamu mau masuk surga, ikutlah Islam. Yesus saja menjamin kalian masuk neraka. Lihat ini. Ya. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Agama yang lebih benar dari agama Yahudi adalah agama Islam. Lukas 6 ayat 40. Ya. Nih saya tunjuk kepada kamu. Waduh, waktunya masih ada nggak nih? Coba perhatikan nih. Ya, dalam bahasa Ibraninya. Kamu bisa Ibrani nggak? Talmid ainenu gadol min hamoreh abal kalmi sefuslam. Jadi yang masuk surga itu adalah orang Islam. Jeder kamu. Ya. Ini juga sudah pernah dibuat Sinandar waktu melawan saya kemarin ya. Dan kubal-bali sampai nengel kan. Dia mengambil Matius 5:20 kemudian dipadukan dengan Lukas atau apa itu ya. 14 kok salah ya. Di situ saya bal-bali dia ya. Di Matius 5:20 apabila hidup kerohanianmu tidak lebih dari, artinya kan harus lebih dari Yahudi dan Farisi. Maka ayat yang diambilnya satu lagi, sama denganku katanya. Berarti kalian ke neraka dong karena sama. Dia harus lebih, aku bilang. Kan diam Sinandar. Tapi inilah nggak taunya malunya Sinandar. Sudah kalah dia di aku, pura-pura dia pergi ke tempat lain. Ya. Menyebeng-nyebeng dia ke tempat lain, membuka hal yang sama. Karena dia yakin orang ini tidak menonton misalnya videoku kawannya. Ini hebatnya Sinandar kawan, tidak tahu malu muka tembok.
Tapi kita lihat nanti apa jawaban daripada si Osep ya. Kita lanjutkan dulu nih. Takut menunjukkan wajah karena wajahmu udah mau nangis hadapi evangelis terganteng di muka bumi. Ceder kamu. Tuh kan, menangis. Aduh, gak tega aku. Cep. Ini saya debat bukan sama akademisi nih, sama orang. Debater terganteng katanya. Si Zuma mau kemana kau buat? Itu udah Gurunda. Lebih ganteng dia dari kau. Berarti dia mau menghujat si Zuma kawan. Zuma kan rahang gigi atasnya ini kan agak keluar. Berarti terganteng dia nih. Si Nandar. Zuma di bawahnya ya. Baru Donditan di bawah dia. Halo. Kalau seperti ini terganteng. Berarti bagaimana lagi? Ari Wibowo. Aduh. Kelebihan daripada Uclim ini, PD-nya itu kawan, tidak terlawan lah. Oke lah. Memang nggak terlawan. Oh ya, sambil saya iklan ya. Kawan-kawan, bagi yang memiliki berkat, jangan lupa bantu saya menyelesaikan gereja itu ya kawan-kawan ya. Biar sempurna. Oke, kita lanjutkan lagi nih. Enggak jelas ini. Loh, saya akademisi bro, tuh gak mungkin punya ini kalau nggak beli itu toga saya juga punya. Yo, kalau ini mau akademisi berbicara secara faktual bukan framing atau pengacara. Mana yang mau nyewa kamu sebagai pengacara, mau maju banyak. Ya. Si Nandar bilang, saya kalau nggak tega, toga. Pertanyaannya, sudah kita cari kemarin pernah kan di dikti itu ya, kita ketikkan namanya Endang Sunandar, nggak ada ketemu kawan. Dari mana pun nggak ada. Begitu tanya, kau lulusan mana Nandar? Aku nggak lulus ya, ada lah. Jangan-jangan dia nanti kayak siapa? Siapa namanya itu ya? Yang kemarin itu loh. Kayak nama ya, aduh. Biarlah kita lanjutkan lagi nih. PG kayaknya nggak bisa. Nah, bagian jangan kejang-kejang ya, jangan bahas pribadi, silakan. Oke. Ya, saya tadi sudah bilang dari awal, saya sudah izin. Kenapa saya ini tidak mau menampilkan layar kalau misalnya sudah lagi jam? Karena ribet bolak-balik kameranya, ya. Saya pakai iPad soalnya kegedean, ya. Lihat di sini. Tadi sudah dibuka dalam Jewish ini, ya. Ini sudah ada mengenai Spirit of the Lord. Kamu nggak memperhatikan, makanya kalau lagi orang ngejelasin, dicatat, dilihatin nih. Samson ini, dia dikunjungi oleh Holy Spirit, Roh Kudus. Nih, ya. Kurang. Nih, Kejadian 41 ayat 38. Can we find? Oke. Apa lah ini? Sabar ya. Kita lewatkan dulu ini. Mau diklik harus 2 kali. Jadi begini. Sabar. Kita buka dulu ininya. Ini baru lanjut lagi. Sabar ya. Such a one as this, a man in whom the Spirit of God is. Daniel 4 ayat 8, Daniel 4 ayat 9, Daniel 4 ayat 18. Ini tadi saya bawa, cuman kamu gak memperhatikan. Oke, lalu kamu bilang, tawasul kami. Oh enggak, belum. Kamu bilang katanya, orang Islam semuanya masuk surga yang memegang pada sunnah dan Al-Quran. Pret, nih. Lu aja cakar-cakaran sama Salafi sama Sunni. Lu kan Salafi kan? Salafi berkedok Sunni lu. Gue tahu, gue udah bisa baca dalam lu. Lu yang nanti dibilang sama salah satu kiai itu orang Wahabi. Ya kalau kamu bukan ya Ripa itu Salafi. Dia nggak mendukung adanya Nur Nabi ini yang kamu nggak berani bahas. Ini Nur Nabi ini ada di dalam akidah kalian loh. Nih, sebagai arsitek. Kamu nggak berani kan buka ini, tapi sebelum kita buka itu, kita lihat bagaimana Ibnu Taimiyah ini dikutuk. Ya, Ibnu Taimiyah menggunakan konsep tauhid ternyata tidak diterima oleh orang Islam seluruhnya. Nih, ya. Tidak diterima oleh orang Islam seluruhnya. Kenapa? Nih, dibaca saja di sini jelas. Nih, ada propaganda bahwa lawan-lawan Ibnu Taimiyah dan para pengikutnya belumlah mengimani Allah. Ya, tuh. Kalau kamu nggak ngikutin Ibnu Taimiyah, kamu belum mengimani. Tapi, Nandar, kan kalau data kamu cuma kayak gitu doang ya. Nanti teman-teman bisa lihat datanya yang paling bervalue dari mana. Nih, ini data yang saya punya. Nanti kamu minta beli sama donatur kamu. Ya. Ini Al-Maqalat As-Sunniyah fi Kasyaf Dolalatin Ahmad Ibnu Taimiyah. Apa ini? Makalah ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah kesesatan Ahmad Ibnu Taimiyah. Lihat di sini. Tawasul itu menurut Ibnu Taimiyah haram.
pembohong, tawasul boleh-boleh aja. Lu pakai dalil dari mana lu? Nih, perkataan Ibnu Taimiyah dalam mengharamkan tawasul dengan para nabi dan orang-orang soleh serta mengharamkan tabaruk. Lu diharamin sama Ibnu Taimiyah. Lu tahu nggak sih Ibnu Taimiyah siapa? Ha? Ibnu Taimiyah itu Martin Luthernya Islam. Gue pikir saudara-saudara Protestan karena mereka dalam Yesus Kristus itu jauh lebih baik daripada Anda orang Islam. Karena kamu masih cakar-cakaran. Nanti kita lihat. Nih, lu kubur oknum, udah jelas-jelas ini bahasan bertahun-tahun. Adapun ziarah bid'ah yang ia itu dari jenis model ziarah orang-orang musyrik, bid'ah. Lu tahu apa yang terjadi sama Ibnu Taimiyah? Tahu apa yang terjadi dengan Ibnu Taimiyah? Ibnu Taimiyah dikutuk sama ulama-ulama lainnya. Makanya dikatakan di sini apa yang terjadi bahwa Ibnu Taimiyah dan para pengikutnya tidak ditolong oleh Allah. Itu katanya siapa? Kata ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bukan kata saya. Makanya kalau dibilang orang Islam semuanya masuk surga itu mustahil, itu bohong. Terus kamu bilang lagi Christian hymn, Nandar udah dibilang. Di situ tertulis Neoplatonisnya di mana? Lu ngerti Neoplatonis gak sih? Ini gue buka ini Neoplatonisme. Neoplatonis lu maksudnya dari Timaeus apa dari mana? Gue tanyain dari tadi. Dari Heraklius apa dari mana? Lu buka-buka data ini dari Katolik nih. Di situ aja tertulisnya early Christian hymn, bukan Neoplatonism hymn. Ini jelas tertulis Neoplatonism in Islamic philosophy. Di sini saya sudah punya buktinya di buku ini. Jelas sekali bahwa Nur Muhammad itu pengaruh filsafat Neoplatonisme. Kristen menundukkan filsafat, sementara Islam ditundukkan oleh filsafat. Itu perbedaannya. Sekali lagi saya ulang. Kristen, kalau kamu nggak paham, Kristen menundukkan filsafat, sementara Islam ditundukkan oleh filsafat. Nih, kamu belum bantah ini Nur Nabi. Ini hakikat Nur Nabi ini dipahami oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kamu bantah sana, kamu komentari Nur Muhammad itu dalam pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Silakan dibantah ini saya. Saya juga punya ajuan pertanyaan dari tadi nggak kamu sentuh. Sama tadi terkait tentang Islam. Itu Salafi sama Sunni yang masuk surga sebenarnya siapa? Itu aja dua. Belum nanti kalau saya ke Syiah. Ya, dijawab itu tolong. Jangan pakai hadis yang sembarangan kamu nggak tampil. Coba wajahmu sini. Mau nangis kamu. Oke, teman-teman. Susah ini dia. Saya kira kamu bermutu. Mana wajahmu, Joseph? Aduh, gak tega tuh. Coba wajahmu kenapa? Takut? Kalau kamu laki-laki, langsung saja. Ya, udah, jangan terposisi sama muka saya. Ya, baik, saya sudah baik, bilang saya pakai udah, jangan marah. Jangan marah. Ini waktu saya. Ini waktu sama saya. Iya, jangan marah. Ini waktu saya. Normal ini Nandar ini. Aduh. Waktu saya. Ini. Ya baik juga kok. Ini silat mulai ya. Kamu jangan terguncang nih. Joseph ini saya kira banyak yang DM saya, banyak yang nge-tag saya, katanya bagus, ternyata nggak ada ilmu. Saya tanya apa, jawabnya apa. Harusnya kalau saya tanya dalil Tritunggal, kamu buka dong ayat ini. Nandar, inilah dalil Tritunggal, sebab ada 3 yang memberikan kesaksian di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah 1. Kalau saya tanya dalil Tritunggal, harusnya kamu jawab ini. Kenapa kamu tidak jawab ini? Karena memang ayat ini ayat palsu. Akui saja kau. Nih, ya, ini ayat palsu nih. Tuh. Ternyata mengutip dari apa nih? Gak jelas asal-usulnya. Bagian ini kiranya aslinya sebuah catatan di pinggir halaman salah satu naskah terjemahan Latin yang kemudian disisipkan ke dalam naskah-naskah oleh penyalin dan akhirnya bahkan disisipkan ke dalam beberapa naskah Yunani karena bagian ini pasti tidak asli. Bagaimana kamu masuk surga kalau kitamu dari Tritunggal saja palsu, Joseph? Nah, begini cara menjawab. Saya nggak tanya Ibnu Taimiyah. Justru kamu itu sudah berbuat bid'ah, Joseph. Di dalam Torah dikatakan ya, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Kamu sudah berbuat bid'ah. Kamu Katolik menyembah patung Maria, Santa Maria. Santo laki-laki ya. Kalau santo itu laki-laki, kalau perempuan santa. Nah, yang saya tanya, kenapa Joseph menyembah Bunda Maria? Padahal Bunda Maria ini, sebentar saya tunjukkan datanya, teman-teman. Ya, nih Joseph, ini cara berdiskusi. Kamu saya ajarin. Di dalam bahasa Ibraninya, ya, Western Leningrad, kita lihat di sini. Lo ta'aseh pesel, jangan membuat bagimu patung. Fekhal temunah aser basamayim. Yang Taurat itu bahasa aslinya Ibrani. Kamu malah tampilkan bahasa Inggris. Sejak kapan Yesus menguasai ini Inggris? Kamu ini gimana sih? Aduh. Jangan membuat patung bagimu yang menyerupai apapun di langit maupun di air, mau di bumi, dimanapun, jangan menyerupai. Malah kamu menyembah patung. Itu tadi kamu berbuat bid'ah kamu. Ya, Katolik berbuat bid'ah, Protestan berbuat bid'ah. Lain ditanya, lain dijawab. Sudah saya katakan, tidak ada Kristen di muka bumi yang sanggup mengalahkan saya. Bukan karena saya hebat. Wa qul ja'al haqqu wa jahaqal batil innal batila kana jahuqa. Kalau kamu cuma pamer clipping, pamer Ibnu Taimiyah, apa yang enggak ada urgensinya?
Justru Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 18, mau himne Kristen kek, mau himne Platonis kek, ternyata Yohanes 1 ayat 1 sampai 18 adalah ayat palsu. Itu yang menjadi entry point. Kamu sekelas baru bikin skripsi aja sudah sama minta ampun, Joseph. Ini saya ajari kamu ya. Nih, Aiden, terima kasih. Kalahkan terus Aiden, Joseph. Kemudian orang Katolik dan Protestan mengatakan Yesus adalah firman yang hidup yang menjelma menjadi manusia. Sejak kapan Yesus mengatakan dirinya adalah firman yang hidup yang menjelma menjadi manusia? Aduh, kasihan. Joseph enggak usah. Aduh, mau nangis Joseph. Cukup. Aduh. Kasihan deh. Nih, kata Yesus, Joseph, aku mohon maaf ya Dek Joseph ya. Tatap wajahku Joseph biar kamu mendapatkan kasih karunia berkat yang melimpah Joseph. Nih, Sep. Di dalam Lukas 6, Sep, kamu harus kuasai bahasa Ibrani Joseph biar selevel dengan saya. Nih, saya tunjukkan dalam bahasa Ibrani, kalau kamu mau masuk surga, kata Yesus harus masuk Islam. Nih, tunjukkan ya, Joseph. Nih, tadi saya nggak sempat tunjukkan. Talmid einenu gadol min hamore. Seorang murid ini tidak mungkin lebih besar daripada Yesus sebagai guru. Abal akan tetapi kolmi siapapun yang masuk Islam, sehuslam limudo yihyeh kemorehu. Jelas Yesus beragama Islam. Nih, kalau kamu mau masuk surga harus masuk Islam, bukan masuk menyembah Bunda Maria. Kemudian kita lihat Yohanes 14 ayat 27. Kita lihat di sini, Salom animas irlahem et slomi et islami aninoten lahem. Yesus beragama Islam, kamu malah beragama Katolik, menyembah Bunda Maria, yang bilang Protestan. Saya ini banyak intelnya di Protestan. Jeder, gak mau menampilkan wajah karena kamu mau nangis. Menang. Oke. Jangan nangis, Sep. Gak usah kebanyakan training, udah dikasih menang itu satu. Lagi pula saya bingung ya kenapa orang seperti kamu mementingkan menang PK. Poin ya? Oh iya. Kawan, argumen Sinandar ini sudah pernah kupatahkan. Kalian masih ingat kan? Ketika waktu itu dia mengatakan kan tidak bisa boleh lebih tinggi dari Yesus katanya kan. Padahal Yesus mengatakan apabila kehidupan rohanimu tidak lebih tinggi daripada Farisi dan Taurat, kamu tidak akan bisa ke surga. Makanya aku bilang, kalian akan ke neraka karena yang kau yang mendefinisikan kan tadi kan bahwa mereka tidak lebih dari Yesus, ya kan? Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, kan begitu ya. Jadi kawan-kawan, inilah trik Sinandar memancing emosinya si Joseph, ya begitu. Kamu jangan nangis. Saya sering juga bilang Sinandar kan, tapi saya slow karena saya sudah tahu karakter Sinandar ini ya karakter hantu belau begitu ya. Makanya saya slow saja. Ya mudah-mudahanlah si Joseph tidak terpancing ya. Kita saksikan lagi kawan. Ya, menang debatnya. Gak apa-apa. Saya mau bantu jualan supaya laku. Ya dagangannya laku. Oke. Ini Gak bisa jelas. Inilah Sinandar ya. Kalau dia menang koin, oh aku bukan menang koin. Kalau saya santai saja. Ya nggak apa-apa. Koin itu diperlukan ya kan. Bagaimana dia bisa berapa jam di depan handphone itu kalau tidak butuh dana ya kan? Memang dia bekerja kan tidak karena habis waktunya di situ. Pengacara pun dia pengacara ya Senin Kamis lah, itu pun Senin Kamis dia hebat. Kadang bukan Senin Kamis, minggu pertama aja, minggu kedua 3, 4 kosong, atau bulan kedua aja sekali sebulan, sekali setahun misalnya begitu ya. Ya begitulah, lanjut lagi kawan-kawannya. Jelasin itu Nur Muhammad. Nah itu lap dulu, dari tadi saya agak risih ngeliatinnya mau keluar soalnya itu. Ya cepet ya, kamu juga lap dulu makanya. Oke, silahkan. Oke, baik. Nah tadi sebenarnya kalau Nanda perhatikan, makanya saya kalau lagi buka data, kalau sama Ripa Nandar itu ya sekongkol-sekongkolannya itu, kalau orang lagi buka data perhatikan. Anda boleh yang tidak memperhatikan tapi mencatat seperti saya nih. Ini catat enggak ya kan, makanya banyak yang miss. Kalau saya banyak yang saya catat. Nah ini tadi saya sudah tampilkan bilangan 11, bahkan di sini dikatakan bahwa Musa itu berbicara dengan Allah dari mana? Roh yang hinggap padamu itu akan kuambil dan kutaruh atas mereka. Nih. Ya. Waduh, ini apa nih? Kena peringatan nih. Bentar. Udah lanjut. Udah diem-diem, orang beneran kok, ngapain saya takut sama kamu. Nah, makanya di sini jelas dikatakan bahwa roh inilah yang berbicara, ya. Ini bilangan 11 ini. Oke? Dibaca ayat berapa? Ayat berapa? Bilangan 11. Ayat berapa ya? Bilangan 11 ayat 20 tadi, ayat 21, sorry ayat 18, ayat 17 sampai dengan ayat 30 nih. Jelas. Ya, di mana roh itu hingga pada mereka itu termasuk orang yang dicatat tapi tidak turut pergi ke kemah, maka kepenuhanlah mereka. Kepenuhan oleh siapa? Kepenuhan oleh roh mana?
roh Tuhan. Lihat makanya kalau kamu bisa bahasa Ibrani, ya, bilangan 11, aduh buang-buang waktu saya aja. Makanya evangelis ini agak ragu saya. Ya. Oke, Keluaran 20 ayat 3 sampai 4, baca yang benar. Dari awal sampai selesai dibaca. Jangan membuat patung bagimu, jangan jadikan itu sebagai ilah lain. Pertanyaan saya, orang Katolik mana yang menjadikan patung itu sebagai ilah lain? Ada atau tidak adanya patung? Sekali lagi saya ulangi. Di sana di Timur Tengah sana banyak gereja-gereja yang dihancurkan oleh dedengkot-dedengkot ISIS. Patung-patung dihancurkan. Apakah kemudian kami orang Indonesia protes ke kedubes itu? Lebanon, Suriah, atau negara-negara Arab? Enggak. Kenapa? Patungnya bisa dibikin lagi. Ada atau tidak adanya patung? Sekali lagi orang Katolik bisa berdoa. Kami tidak seperti Anda. Karena dalam Yohanes 4 ayat 23 Yesus sudah mengatakan akan tiba masanya penyembah-penyembah yang benar akan menyembah Bapa bukan tergantung pada kiblat, sama seperti kamu itu. Ya, tetapi menyembah Allah dalam roh dan kebenaran, Yohanes 4 ayat 23. Kemudian berbicara 1 Yohanes 5 ayat 7, kamu yang kemana-mana nih, baca nih. Pengajaran kita Nandar sama seperti orang Islam, al-ulama warasatul anbiya, ulama waris para nabi. Ntar lu gua tanya ulama mana yang mengajarkan konsep tauhid yang benar seperti Rasulullah atau Allah mengajarkan, lu bingung. Ibnu Taimiyah lu lepeh, Ahlussunnah wal Jamaah lu lepeh, lu Islam apa lu? Hah? Orang Islam mau ikutin Nandar, nih buku saya. Ini Ibnu Taimiyah tokoh Islam loh, Syekhul Islam. Ibnu Taimiyah nggak penting, Fred, lu berarti nggak berpendidikan. Sorry Nandar, Islamnya masih di bawah rata-rata. Oke, di sini 1 Yohanes 5 ayat 7, ya lu bawa ini kan? Nih lihat nih di layar nih, jadi nggak buang-buang waktu lagi, saya nampilin di layar nih. For there are three the bear witness in heaven. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di sorga. Bapa, Putra, dan Roh Kudus ketiga yang satu. Jeder, ternyata Bapak gereja para salafus soleh ini di tahun 258 sudah memberikan komentarnya. Ini menunjukkan bahwa pengajaran ini ada tahun 258 loh. Coba cek Vulgata itu tahun berapa? Yang kamu tadi manuskrip yang tadi. Ya, ini ada Santo Cyprianus dari Kartago yang kemarin saya sebutkan, udah dicari belum? Cyprian of Carthage ini dari mana? Nggak tahu kan? Makanya kalau debat itu yang benar, jangan kebanyakan framing. Kemudian saya kasih tahu sama kamu ya, berkataan mengenai Nur Muhammad saya lanjutkan ya. Sebab kamu ini kalau nggak dikasih tahu ya. Saya tanya sama orang-orang Islam. Ya. Kawan-kawan, Nandar selalu menghindar untuk berbicara tentang Nur Muhammad. Karena Nur Muhammad itu pendiri daripada Primagama ya. Ada namanya Nur Muhammad. Dulu Pak Nur Ahmad atau Nur Muhammad itu ya. Nah, sekarang ini lain. Orang mau berbicara tentang Nur Cahaya Muhammad ya. Karena banyak orang-orang Islam mengatakan Nur Muhammad ini ya apa ya? Ya begitulah. Kalau Zulkifli bilang Allah Maha Perkasa, Allah yang kekal. Siapakah dia? Muhammad, ya. Ada lagi yang bilang namanya adalah Allah, wujudnya adalah Muhammad, ya. Makanya Muhammad juga tidak bisa digambar, Allah juga tidak bisa digambarkan. Muhammad juga tidak bisa digambarkan. Sama juga yang lain-lain ya. Tapi ini apa maksudnya Nur Muhammad? Kita coba apa maksudnya. Ini dari kitab kalian, dari Qasidah Bersenji. Saya tanya sama kamu Nur Muhammad. Ya. Ini berbunyi usolli wa usallimu ala nuril ma'usufi bitakadami wal awaliyah. Perhatikan data yang saya tampilkan biar nanti kamu nggak bisa jawab lagi. Ini pertanyaan dari tadi nih. Ini Nur Muhammad yang terpengaruh pada konsep nih Pilo. Kenapa saya tampilkan di sini supaya bisa memudahkan? Itulah pentingnya internet. Lu ngikutin Nandar, lu balik ke zaman batu. Pakai bilang klipingan, emang gua Islam, klipingan dari filsafat. Alah, nggak usah anti sama teknologi. Lu mau zaman ke Nabi lu, naik ontak kemana-mana. Pengacara nih, atau minim dari tadi. Nih, ya. Jelasin coba Nur Muhammad itu kenapa ada di Islam buruan. Dari tadi nggak dijawab-jawab, takut ya. Muhammad ini mau dijadiin sama kayak Yesus nih. Logos nih. Jawab. Nih, ada data-datanya. Nih, data di sini juga ada. Waktu habis, waktu habis. Jangan bergetar. Waktu habis. Ya, tampilkan mukamu. Nggak berani dia. Mau nangis soalnya. Nandar ini kayak si Pandir. Oke. Ya. Nggak ada hubungannya mau nangis dia kan ya. Waktu habis, belum habis, belum muncul yang 2 bubble-bubble ini. Kan lucu si Pandir ini kawan. Dibilangnya karena nggak nampak wajah, nggak berani kamu. Kalau si Zuma nggak nampak wajah, dimarah-marah orang. Turunkan ini katanya. Aduh, Pandir. Kalian tahu cerita si Pandir kan? Ah inilah dia, si Nandar ini. Lanjut ya. Tampilkan wajahmu biar orang tahu kamu mau nangis. Oke ya, terima, jangan nangis kau. Sudah saya bilang, Kristen tidak ada yang sanggup mengalahkan saya. Saya tanya dalil Tritunggal, lari ke Nur Muhammad. Kalau kamu mau, mari kita bahas Nabi Muhammad atau si Paulus yang nabi palsu. Itu baru nyambung.
Orang bicara nur, lari ke nabi palsu. Oke. Saya buka dulu sebuah video ya. Ini mulut manis Sinandar itu begini. Video ini sebentar ya, sebentar. Saya ambil 2 biji lah biar ada pembanding ya. Pembanding. Bentar ya. Nandar, sabar dulu. Bentar ya. Nandar, Yesus tidak mati. Oke. Nah, ini kawan. Oh, Syanu sudah punya pula ini. Bentar ya. Bentar ya. Mana dia? Bentar. Sabar dulu. Ini. Lihat ya. Nandar mengatakan tetap teguh pernyataannya bahwa Yesus tidak mati tidak mati ini nih. Apa lagi yang muncul? Bentar ya. Kita lihat dulu ini dari tempat lain ini. Saya ambil ya. Dia bilang gini. Dan sambil tertawa itu terdapat di dalam dokumen Laut Mati, yaitu di dalam dokumen Nag Hammadi The Second Treatise of the Great Set dan Wahyu Petrus dalam bahasa Koptik halaman 82-83. Temuan terakhir Injil Yudas juga mengisahkan hal yang serupa, bahwa Yesus itu tidak disalib. Nah, Al-Quran hanya memberikan fakta bahwa memang Yesus tidak pernah disalib. Apalagi janji Allah kepada Yesus di dalam Mazmur 91 ayat ke-9. Ya. Sudah kalian lihat ya. Nandar mengatakan bahwa Yesus tidak pernah disalib dan tidak pernah meninggal di kayu salib. Sekarang kita lihat dengan bibir yang sama yang agak bau itu. Ya, kita dengar lagi si Nandar bicara dengan bibir yang sama. Ini. Ini dia ini ya. Ini. Ini bibirnya sama ini. Coba majukan dulu, kumundurkan gini ya. Ini dengar ya. Yeremia 23:15, nabi yang diracun. Siapa nabi yang diracun? Kalau kita buka ayat ke-15 dari ayat ke-11 sampai dengan ayat-ayat berikutnya, ini konteksnya adalah nabi yang khusus untuk orang Israel. Ternyata yang khusus bagi orang Israel itu adalah Yesus. Orang Yahudi tidak percaya kepada Yesus karena Yesus mati diracun. Di mana dia? Berikut ini ayatnya. Yesus mati diracun. Sebentar. Yeremia. Yesus mati diracun. Caranya begini teman-teman ya. Yesus mati diracun. Nah, nubuatan Yesus mati diracun adalah Mazmur 69:21. Bahkan mereka memberi aku makan racun, pada waktu aku haus mereka memberi aku minum anggur asam. Siapa yang makan racun dan minum anggur asam? Yesus. Di dalam Yohanes 28:30, silakan Anda baca sendiri. Di sini Yesus meminum anggur asam dan racun. Kalian lihat ya, dari satu congor yang sama, pertama dia mengatakan Yesus tidak mati di kayu, tidak disalib. Nanti dilanjutkannya tidak mati, tapi diganti yang diserupakan Al-Quran itu maha benar. Sudah. Kemudian bicara tentang nabi palsu, maka dia mencari Yesus mati diracun. Yang tadi tidak mati menjadi mati, kawan. Ngeri, kawan. Di mana dia Yesus diracun? Di kayu salib kan? Aduh. Ku bilang, kawan, kalau Muslim ini cerdas, mereka akan pergi ke Kristen. Tapi karena mereka mengakui mereka oon, nah apa boleh buatlah Muslim ini oonnya gak ketolongan. Ya, dengan bibir yang sama dia bilang bahwa Yesus tidak mati di kayu salib. Tapi dengan bibirnya yang sama juga, yang baunya itu sama, dia bilang Yesus mati diracun, disalib. Halo. Terkadang aku geli-geli melihat orang ini, kawannya.
Tapi gimana lah lagi ya, coba nanti ku ajak dia debat lagi, tak berani dia. Tak berani lagi dia kawan, karena sudah kupatahkan dalilnya banyak kan. Mengenai Matius 5:20 sama berapa tadi itu ya, Yohanes 6:40. Kan udah kupatahkan. Kalian ke neraka, nggak bisa lagi. Mengenai who, siapa dia yang mengenai apa namanya itu, apa namanya itu ya, roh kebenaran. Who, di situ dia katanya. Mana dia itu adalah Allah. Dalam bahasa Arab, hu itu Tuhan. Bukan dia menunjuk manusia, gue bilang. Langsung lari dia, pura-pura bilangnya. Wah, si Rudi takut saya di kick katanya. Pan dia yang lari apa sendiri. Besoknya perubahan lagi. Oh, bukan di kick, saya di report. Ya, lawak-lawak sajalah kawan ya. Kalau Nandar ini, ya begitulah. Nah, kawan-kawan, kalian sudah melihat kan, aku nggak bohong. Bahwa Nandar ini mulutnya itu tidak pernah konsisten. Ya. Coba kita ulang sekali lagi pernyataan dia mengenai Yesus mati nih ya. Lucu sekali kawan. Kiranya bermanfaat. Saya simpulkan bahwa musuh terbesar Oten ya kitabnya sendiri. Ceder. Yeremia 23:15, nabi yang diracun. Siapa nabi yang diracun? Kalau kita buka ayat ke-15, dari ayat ke-11 sampai dengan ayat-ayat berikutnya, ini konteksnya adalah nabi yang khusus untuk orang Israel. Ternyata yang khusus bagi orang Israel itu adalah Yesus. Orang Yahudi tidak percaya kepada Yesus karena Yesus mati diracun. Di mana dia? Berikut ini ayatnya. Yesus mati diracun. Sebentar. Yeremia. Yesus mati diracun. Caranya begini teman-teman ya. Yesus mati diracun. Nah, nubuatan Yesus mati diracun adalah Mazmur 69:21. Bahkan mereka memberi aku makan racun, pada waktu aku haus mereka memberi aku minum anggur asam. Siapa yang makan racun dan minum anggur asam? Yesus. Di dalam Yohanes 28:30, silakan Anda baca sendiri. Di sini Yesus meminum anggur asam. Ya. Tapi di sisi lain kawan bilangnya Yesus tidak mati. Memang orang ini oonnya nggak ketolong, tapi itulah kebanggaan para Muslim. Kenapa mereka bangga? Ya mereka sejak semula kan bangga dengan keoonan. Sesudah itu takiyah. Wah, itu ya kita lihat ini ya. Bagaimana janji Allah? Jangankan teratuk batu, ya, jangankan disalib, teratuk batu saja, maka Allah akan menolong Yesus Kristus. Itulah janji Allah. Yang mana Allah Subhanahu wa taala menolong Yesus Kristus dari peristiwa penyaliban. Dan pada pagi hari ini insya Allah saya akan membuktikan bahwa yang sebetulnya disalib adalah Yudas Iskariot. Ada waktu 40 detik. Saya memang bodoh kali kawan ini kawan. Tadi bilangnya Yesus mati. Inilah liciknya, licik ini saya bilang ya. Ucilim ini licik. Kalau untuk membenarkan Anisa surah 4147 157 sorry. Surah 4 157 mereka akan mengatakan Yesus tidak mati disalib. Oke, selesai ya. Kemudian ya, nah ini lagi. Untuk membenarkan atau menjawab siapa nabi palsu, Yesus yang tadi katanya tidak mati dan tidak disalib, mendadak jadi disalib, diracun, di kayu salib. Sama Kainama juga begitu. Makanya kalau aku kayak Esra Soro, kan aku udah pernah nonton si Kainama. Dia yang mengajarkan orang-orang itu mengenai racun itu. Coba lihat, itu kan terumbu karang. Terumbu karang kalau dibuat begini, Bogono coba baca. Itu kan adalah racun. Nah, itu yang dia telurkan kepada Uclim. Uclim menggunakan semua anunya si Kainama. Kalau aku kayak si Esra Soro, tapi Pak perasaan kalau nabi palsu Bapak bilang Yesus mati diracun. Tapi kalau membenarkan Anisa, Yesus tidak mati. Ada videonya, cari kalian lah. Memang kalau dungu tidak terlawan orang ini kawan. Aduh. Makanya mereka bilang kan kalau ada orang Muslim pindah ke Kristen, itu bodoh itu. Karena memang orang itu sadar mereka ini menciptakan, menjadikan orang-orang bodoh. Tapi kalau ada orang Kristen pindah ke Islam, wah itu cerdas. Kristen cerdas pasti pindah ke Islam.
Berarti dia cerdas itu nggak bisa 1 hari 2 hari kawan. Berarti orang ini mengakui bahwa Kristen itu mencetak orang-orang cerdas. Lah ini, di mana ucapannya kawan? Kadang dibilangnya, wah Yesus itu tidak mati di kayu salib untuk membuktikan Anisa 157. Tapi untuk membuktikan Yeremia, siapa nabi palsu Yeremia 23 itu, mulailah dibilangnya, wah bahwa Yesus kan diracun di kayu salib mati. Ada malu? Tidak, nggak malu kawan, nggak akan malu. Nggak malu, percaya kalian. Nggak akan malu dan tidak tahu malu. Buat apa malu katanya? Kan bagi kami kejayaan, tidak ada kata malu. Takia itu bisa membuat kejayaan, oke punya ya. Ya, kawan-kawan itulah dulu yang bisa saya sampaikan ya. Ini sudah jam 16.13. Kalian bisa nanti melanjutkannya ya. Untuk menonton itu di channel Kristen pun ada ya. Memang betul si Nandar ini ya begitulah. Nggak ada pengetahuannya tapi sok-sokan. Dan mulutnya itu kawan, baunya sama. Keluar kalimatnya berbeda. Kan lucu. Kecuali baunya berbeda artinya dia sudah lain mulut. Tapi ini lucu. Dari mulut yang sama, keluar hal yang kontradiktif. Loh, memang mereka sering begitu kok. Baca aja kitab mereka ya. Jadi mereka memang suka begitu kontradiktif. Dari ayat satu kalimat saja bisa kontradiktif mereka ya. Oke, begitulah kawan-kawan yang mau saya sampaikan. Dan terima kasih, sampai jumpa. Salam sang debater. Tuhan Yesus memberkati. Amin.